Hai guys, ketemu lagi sama gue, Rizky dari 1%. Dan untuk mengawali video ini, gue mau ngasih sebuah tebak-tebakan. Benda apa yang selalu menyambut orang, padahal dia kalau disamperin cuma buat diinjek? Jawabannya adalah keset. Ada di depan pintu, tulisannya welcome. Kerjanya buat apa? Buat diinjek sama buat bersihin sepatu. Ya emang itu sih tugasnya keset. Masalahnya adalah, ada nih orang-orang yang hidupnya kayak keset. Selalu welcome ke orang-orang di sekitar dia, padahal cuma buat diinjek-injek. Buat dipakai buat bersihin kotoran. Ya, gimana ya rasanya? Kayak capek aja gak sih hidup kayak gitu? Rasanya tuh kayak pinginnya nyenengin orang lain tapi gak mikirin diri sendiri. Terus akhirnya jadi capek mental. Nah, apakah lo adalah orang-orang seperti itu? Apakah lo adalah orang-orang yang hidup sebagai keset buat orang-orang di sekitar lo? Kalau memang iya, lo ada di video yang tepat. Karena gue bakal ajarin sama lo gimana caranya lo keluar dari kehidupan sebagai keset. Oke, simak video sampai habis ya. By the way, sebelum masuk pembahasan, gue mau ngasih tahu dulu bahwa sekarang 1% punya membership premium di YouTube. Nah, kalau lu join membership 1% di YouTube, lu bisa dapat banyak banget benefit. Mulai dari lu bisa lihat rekaman live kita, lu bisa dapat webinar gratis, lu bisa dapat konten eksklusif, dan banyak fasilitas lainnya. Cara joinnya gampang, tinggal klik di link ini ya. Oke, kita masuk ke pembahasan sekarang. Nah, kenapa sih fenomena keset ini bisa ada gitu? Jadi, sebetulnya ini akarnya tuh adalah manusia tuh emang makhluk sosial aja. Ya dong, makhluk sosial, kita tuh butuh orang lain. Kita butuh punya ikatan sama orang lain. Ikatannya macam-macam. Ikatan pertemanan, ikatan romantis, ikatan keluarga gitu. Kita butuh orang-orang kayak gini dalam hidup kita. Udahlah, butuh. Ya, kalau orang bilang nggak butuh orang lain, coba tanya seberapa kesepian dia sehari-hari ya. Nah, gimana sih cara kita bisa punya ikatan sama orang lain gitu? Cara paling normal harusnya adalah kita memperlakukan orang lain dengan sikap yang baik dan juga dengan respect. Bener dong, kalau kita memperlakukan orang lain dengan respect dan baik, harusnya kita bisa punya ikatan dong sama orang tersebut. Tapi tidak selalu seperti itu. Ada kalanya nih, kita nggak perlu memperlakukan orang dengan baik dan respect supaya bisa menjalin hubungan sama dia. Contohnya apa? Contohnya adalah kalian. Orang-orang yang hidup seperti keset. Orang-orang baik nggak sama kalian? Enggak kan? Orang-orang respect nggak sama kalian? Enggak kan? Lo masih mau kan menjalin hubungan sama orang-orang itu tapi... Nah, coba tanya sama diri kalian, siapa yang salah kira-kira? Nah, gue ngerti, sebelum kalian marah-marah sama gue, iya tapi kan emang gue harusnya berbuat baik sama orang, Kak, masa gue harus berbuat jahat? Nah, gue jelasin dulu. Kita tuh pingin diterima, pingin disukain sama orang lain gitu ya, pingin dianggap, itu tuh sesuatu yang normal banget. Hasrat manusiawi. Tapi kan ada banyak alasan buat menyukai seseorang gitu kan. Ada banyak alasan buat kita bisa memandang seorang itu, oh dia oke, oh dia orang yang cukup menyenangkan kalau ada di hidup gue gitu kan. Nah, pertanyaan gue, coba dipikir, kalau lo selama ini hidup cuman sebagai keset, cuman sebagai orang yang selalu baik ke orang lain, menurut lo, orang-orang itu kenapa sih? Orang-orang yang sekarang masih ada di hidup lo ya, kenapa sih mereka masih pingin lo ada di hidup mereka gitu? Ya gara-gara lo berlaku sebagai keset kan buat mereka. Lo tidak serta-merta bisa bikin orang yang tadinya suka sama lo gara-gara lo bersedia jadi keset buat mereka, tiba-tiba menyukai sisi lain daripada diri lo. Kalau emang lo nggak punya sisi lain tersebut. Gini. Gue kasih contoh. Coba deh, lu tanya sama orang-orang sekitar lu deh, yang mungkin selama ini memperlakukan lu sebagai keset. Coba tanya gimana cara mereka mendeskripsikan lo. Kalau cara mereka mendeskripsikan lo itu nggak jauh-jauh dari keset, dalam artian, oh iya lu tuh orangnya baik, lu tuh orangnya selalu ada buat gue, lu tuh orangnya pengertian selalu sama gue. Mereka tuh cuma kenal lu sebagai keset, bukan sebagai yang lain. Kalau masih ada hal lain nggak apa-apa ya, misalkan kayak, oh iya lu tuh anaknya insightful, oh lu tuh anaknya lucu gitu. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan cuma deskripsinya tadi tuh, baik, selalu ada segala macam. Artinya apa? Artinya di mata mereka pun, lo emang cuma keset. Dan gue ngerti banget, karena banyak banget. Kalau misalkan gue ngomong kayak gini ya lo jangan cuma jadi orang baik doang gitu. Lo harus punya kelebihan lain supaya orang gini segala macam. Orang tuh selalu bilang ke gue kayak, ya tapi aku nggak ada kelebihan lain kak. Yang bisa aku tawarkan cuma aku orangnya baik. Nih, gue kasih tahu sama kalian. Salah satu alasan kenapa nggak ada hal baik lagi soal lo, di mata lo ya paling nggak ya, adalah karena lo terlalu sibuk menjadi keset. Karena lo sibuk menjadi keset, lo tidak punya waktu untuk mengeksplor diri lo, mengeksplor hal-hal di luar diri lo. Apa sih yang bisa jadi poin plus buat gue? Apa sih yang menyenangkan buat gue? Karena lo kehabisan energi, lo nggak punya waktu buat mencari orang baru yang bisa lo ketemuin, yang tidak memperlakukan lo sebagai keset. Jadi, kebiasaan lo sebagai keset ini bikin lo nggak bisa keluar karena lo nggak ada punya waktu dan energi buat mencari jalan hidup lain selain daripada menjadi keset. Dan kalau kita tarik mundur gitu ya, sebetulnya kenapa sih orang tuh jadi keset gitu ya? Alasannya bisa banyak banget. Bisa jadi gara-gara lu dari kecil nggak pernah punya boundaries dalam keluarga. Privacy lu nggak pernah dihargain gitu kan. Jadinya lu nggak tahu bagian mana sih dari hidup lu yang boleh direcokin sama orang lain, mana yang enggak. Dan sebaliknya, lu jadi nggak tahu bagian mana dari hidup orang lain yang bisa lu recokin, mana yang enggak.
Bisa juga simply lu nggak punya self esteem yang baik, rasa percaya diri lu tuh rendah karena lu terlalu sering dikritik. Atau ya bisa juga lu pernah berada dalam sebuah hubungan yang toksik sampai-sampai saking penuh dramanya, lu nggak tahu lagi mana yang bener, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang enggak. Ya of course, yang pertama sama yang ketiga bisa jadi sama ya, karena yang namanya hubungan toksik nggak cuma masalah hubungan romantis, bisa juga hubungan dalam keluarga atau pertemanan. Nah, karena alasannya tuh macem-macem, sebetulnya solusinya juga bisa jadi macem-macem gitu kan. Dia, of course, kalau masalah lo tadi masalah boundaries gitu, atau masalah lo apa, ya kan tanganannya beda gitu. Dan 1% basically punya banyak banget video. Gue yakin sebagian besar alasan menjadi keset lo, itu pasti udah ada videonya gitu di channel YouTube kita, tinggal dicari aja. Nah, tapi itu nanti, itu yang kedua. Hal pertama yang lo harus lakukan untuk keluar dari kehidupan lo sebagai seorang keset adalah dengan mengingat kata-kata gue tadi. Selama lo sibuk jadi keset, lo tidak akan punya waktu dan energi untuk keluar daripada kehidupan lo sebagai keset. Ingat, selama lo sibuk jadi keset, lo nggak akan punya waktu dan energi buat keluar dari kehidupan lo sebagai keset. Itu lo cerna dulu, lo pikirin dulu, lo telaah, lo terima bahwa lo, selama lo tetap hidup begini, lo nggak akan pernah keluar dari kehidupan lo sebagai seorang keset. Ya, itu dulu. Lo cerna dulu, lo terima dulu, yes. Kalau lo udah bisa menerima itu, bahwa lo akan tetap menjadi keset ya gara-gara lo bersikap sebagai keset, baru kita ngomongin gimana cara keluarnya. Nah, cari tahu tuh, kira-kira kenapa sih jadi kesetnya? Oh, karena dulu ternyata gue emang gak pernah punya privacy, jadi gue harus belajar punya privacy. Cari 1% ada videonya atau enggak, kalau ada pelajarin gitu. Oh, ternyata gara-gara self-esteem gue rendah, cari 1% ada nggak videonya. Kalau masih bingung, wah gue nggak tahu nih gimana mesti nyarinya nih, gue juga gagal buat menemukan apa sih alasan utama gue menjadi keset gitu ya. Kita punya mentoring, lu tinggal daftar ke website kita di 1%.net, kita udah bantuin belasan ribu keset di Indonesia buat keluar dari kehidupan mereka sebagai keset. Gue yakin lu juga bisa kita bantuin. Tapi itu belakangan. Yang pertama tadi dulu, terima dulu bahwa lu akan selalu menjadi keset selama lu hidup seperti ini. Ya, tuh, gue sampai ngomong berkali-kali karena itu segitu pentingnya buat lo bisa menerima fakta tersebut. Oke? Ya udah, sekian dulu dari gue. Gue harap video ini bisa menjadi langkah pertama lo untuk keluar dari kehidupan sebagai seorang keset. Jadi, keset yang ada di hidup lo, ya cukup keset yang ada depan pintu aja gitu, bukan lo yang jadi keset juga. Oke? Ya udah, gue Rizky dari 1%. Bye!